Bukan tanpa alasan kamu menemukan pesan ini hari ini. Bukan karena algoritma atau kebetulan semata. Tapi karena semesta sedang membisikkan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah panggilan. Sebuah pengingat ilahi bahwa kamu telah melewati banyak hal bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk diutus. Mungkin hidupmu selama ini terasa seperti perang yang tak berkesudahan. Dikhianati oleh orang yang kamu percaya. Dipinggirkan saat kamu sedang butuh pelukan. Dicoba oleh badai yang datang bertubi-tubi tanpa henti. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa semua itu bukan kutukan? Bahwa justru itulah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Tuhan tidak mengutus siapa saja untuk misi penting. Ia memilih. Ia menyeleksi. Ia mengasah dengan air mata dan menempa dengan kesepian. Dan kamu, ya, kamu, termasuk dalam barisan jiwa-jiwa pilihan yang sedang ditempa bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk membangkitkan. Untuk menjadi cahaya di tengah reruntuhan. Untuk menjadi kekuatan di balik cerita luka. Jangan ragukan keberadaan luka-lukamu. Jangan anggap remeh malam-malam panjang yang kamu lewati sendirian sambil berusaha memahami mengapa hidup terasa begitu berat? Karena justru di sanalah Tuhan sedang menulis ulang takdirmu. Bukan untuk menjadi biasa, tapi untuk menjadi pembeda. Seperti emas yang hanya bersinar setelah melewati api. Seperti berlian yang hanya terbentuk di bawah tekanan yang luar biasa. Seperti jiwa yang hanya menemukan makna setelah melewati neraka. Dan bila kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam jiwamu, bila kamu merasa bahwa ini adalah bisikan yang telah lama kamu tunggu, jangan diam, jangan tunda. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu sekarang juga. Lalu tulislah di kolom komentar kata 77. Itu bukan angka biasa. Itu adalah sinyal kuat yang kamu kirimkan ke semesta, bahwa kamu siap, sepenuhnya siap, menerima pesan ini dengan hati terbuka. Karena ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang semua orang yang akan kamu selamatkan lewat kisah hidupmu. Ini tentang dunia yang sedang menantikan revolusi, dan revolusi itu adalah kamu. Bersiaplah, karena perjalanan baru akan dimulai. Dan kamu tidak akan lagi berjalan dengan kepala tertunduk, melainkan dengan dada tegak, jiwa menyala, dan langkah yang menggetarkan dunia. Bagian 1. Rasa sakit adalah pelatihan, bukan hukuman. Kadang, hidup terasa seperti palu besar yang menghantam tanpa belas kasih. Tubuh boleh saja berdiri, tapi jiwa terasa remuk, terbagi antara ingin menyerah dan ingin memahami. Tapi izinkan aku memberitahumu satu kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi dalam sunyi. Rasa sakitmu bukan bentuk hukuman, itu adalah pelatihan yang dirancang langsung oleh tangan semesta. Tidak ada pelatih yang baik yang membiarkan muridnya tetap lembek. Tidak ada pandai besi yang menciptakan pedang kuat tanpa membakarnya dalam api. Dan tidak ada jiwa yang dipanggil untuk misi besar tanpa lebih dulu dilewati pada lorong-lorong penderitaan. Terkadang kamu bertanya, mengapa aku? Mengapa hidupku penuh luka, penuh pengkhianatan, penuh ujian? Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa setiap detik rasa sakit itu adalah bagian dari rencana agung? Bahwa air matamu bukanlah air mata kesia-siaan, melainkan tinta suci yang sedang menulis ulang takdirmu. Bahwa malam-malam gelapmu bukanlah akhir dari cerita, tapi awal dari metamorfosis. Tuhan tidak sedang menghukummu. Ia sedang melatihmu. Ia sedang mempersiapkanmu. Seperti seorang pelukis agung yang menggoreskan warna-warna kelam terlebih dahulu sebelum menorehkan cahaya. Kamu mungkin tidak menyadarinya saat ini, tapi di balik setiap kehilangan ada pelajaran. Di balik setiap penolakan, ada penguatan. Di balik setiap kegagalan, ada pembentukan. Lihatlah ke belakang. Bukankah setiap luka pernah membuatmu lebih dalam? Bukankah setiap pengkhianatan mengajarimu arti ketulusan? Dan bukankah setiap kali kamu ingin menyerah, tapi tidak jadi menyerah, kamu menjadi seseorang yang lebih tangguh dari sebelumnya? Semua itu bukan kebetulan. Kamu tidak dibentuk dalam kenyamanan. Kamu ditempa dalam kejatuhan, ditarik dari keramaian, dijatuhkan ke lembah, dan disisakan hanya satu pilihan,
bangkit atau binasa. Dan kamu memilih untuk bangkit. Sekali, dua kali, berkali-kali. Dan dari setiap kebangkitan itu, jiwa yang rapuh berubah menjadi jiwa yang kokoh. Seperti pohon yang akarnya semakin kuat justru karena badai datang silih berganti. Rasa sakit adalah bahasa pelatihan yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang terpilih. Dunia mungkin tidak paham mengapa kamu terus bertahan. Dunia mungkin mengira kamu keras kepala, atau terlalu sensitif, atau terlalu lemah. Tapi kebenarannya, kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tidak hanya mampu menanggung beban hidup sendiri, tapi juga mampu menjadi tumpuan bagi jiwa-jiwa lain yang hampir tenggelam. Karena kamu tahu rasanya jatuh. Kamu tahu cara menolong orang bangkit. Karena kamu tahu rasanya tidak didengar. Kamu tahu cara menjadi pendengar. Karena kamu tahu rasanya hilang arah. Kamu tahu cara menjadi cahaya. Inilah pelatihan ilahi. Ia tidak datang dalam bentuk buku atau seminar. Ia datang lewat air mata, lewat kehilangan, lewat perjalanan panjang yang sunyi. Tapi hasil akhirnya adalah jiwa yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jiwa yang utuh, jiwa yang bijaksana, jiwa yang berani. Jadi jika hari ini kamu masih menahan luka, jangan buru-buru menganggapnya sebagai bencana. Mungkin itu adalah lembaran terakhir dari proses pelatihanmu. Dan saat waktunya tiba, kamu akan berdiri bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang terlahir kembali, membawa kekuatan, membawa terang, dan membawa harapan bagi dunia yang sedang sekarat. Rasa sakitmu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kamu sedang dilatih oleh tangan langsung dari Yang Maha Bijaksana. Dan pelatihan itu, suatu hari nanti, akan menjadi alasan mengapa banyak jiwa diselamatkan melalui hidupmu. Bagian 2. Luka adalah cetak biru ilahi. Luka-luka itu masih ada, bukan? Bekasnya belum hilang. Kadang ia berdenyut. Kadang terasa sepi di dalam dada, seperti ada sesuatu yang hilang, atau mungkin tak pernah dimiliki sejak awal. Tapi dengarkan ini baik-baik. Lukamu bukan aib. Bekas luka itu bukan tanda kegagalan. Ia adalah cetak biru. Cetak biru dari takdirmu yang agung. Bayangkan sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi. Sebelum ia menjadi istana, ia hanyalah sketsa kasar di atas kertas, dengan garis-garis tak sempurna yang ditorehkan oleh tangan arsitek. Begitulah hidupmu. Setiap luka adalah garis. Setiap tangisan adalah goresan. Dan semuanya membentuk rancangan yang luar biasa. Rancangan dari semesta untuk mengukir hidupmu menjadi sesuatu yang akan menyelamatkan banyak orang. Luka yang kamu bawa itu bukan sekadar memori pahit. Ia adalah kesaksian bahwa kamu pernah jatuh tapi kamu bangkit. Bahwa kamu pernah dihancurkan, tapi kamu pulih. Dan lebih dari itu, lukamu adalah peta yang akan menuntun jiwa-jiwa lain keluar dari kegelapan mereka. Karena orang yang tidak pernah berdarah tidak tahu bagaimana caranya membalut luka orang lain. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang sedang tersesat dalam senyum palsu, yang menangis diam-diam di balik layar ponsel mereka, yang ingin menyerah, tapi tidak tahu harus bicara ke siapa. Dan saat mereka melihatmu, dengan luka yang tidak kamu tutupi, dengan bekas luka yang kamu tunjukkan dengan kepala tegak, mereka merasa tidak sendirian. Karena kamu bukan sekadar bertahan. Kamu menunjukkan bahwa sembuh itu mungkin, bahwa bangkit itu nyata. Luka-lukamu menjadikanmu manusia. Tapi lebih dari itu, mereka menjadikanmu pemimpin. Penuntun. Penyelamat diam-diam bagi mereka yang sudah kehabisan arah. Karena kamu tahu rasanya hancur, kamu tahu betapa berharganya harapan. Dan itu yang kamu bawa kini, harapan. Bukan dari kata-kata kosong, tapi dari hidup yang telah kau jalani sendiri. Jangan sembunyikan lukamu, sebab mereka bukan cacat. Mereka adalah bukti bahwa kamu telah melewati ujian yang tak semua orang sanggup jalani. Mereka adalah mahkota, bukan karena terlihat indah, tapi karena mereka membuktikan bahwa kamu tetap berdiri setelah semuanya berakhir. Dan Tuhan Sang Maha Tahu tidak memberimu luka-luka itu untuk menghinakanmu. Ia memberikannya karena ia tahu kamu akan menjadikannya obor bagi dunia.
Kamu akan berbicara bukan dari menara gading, tapi dari lembah air mata. Kamu akan didengar, bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu nyata. Itulah yang dunia butuhkan saat ini. Bukan pahlawan sempurna, tapi manusia utuh yang berani jujur. Yang membawa luka sebagai kesaksian, bukan sebagai beban. Yang berkata, "Aku tahu rasanya, tapi aku juga tahu jalan keluarnya." Jadi mulai hari ini, pandanglah bekas-bekas itu dengan penuh hormat. Cium mereka dalam doa, peluk mereka dengan bangga. Karena setiap guratannya adalah jalan menuju panggilan besarmu. Dan melalui setiap luka yang pernah kamu tanggung, kamu akan menyembuhkan luka orang lain. Itulah kekuatanmu. Itulah takdirmu. Dan itulah alasan mengapa kamu masih berdiri hari ini. Karena dunia belum selesai mendengar kisahmu. Bagian 3. Neraka. Tidak menghancurkanmu, ia mengungkap jati dirimu. Kadang hidup menelanjangimu, bukan secara fisik, tapi secara batin. Ia merobek satu persatu lapisan yang kau kenakan untuk terlihat kuat. Ia melemparkanmu ke dalam jurang kegagalan, kesendirian, dan kehancuran. Tapi justru di sanalah, di titik terendah itulah, kamu akhirnya bertemu dengan dirimu yang paling sejati. Neraka tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membuka kedok yang selama ini kau pakai. Ia membakar ilusi yang kamu ciptakan untuk bertahan. Ia membongkar dinding yang kamu bangun agar terlihat baik-baik saja. Dan saat semuanya runtuh, yang tersisa hanyalah dirimu yang asli, rapuh, jujur, tapi sangat kuat. Itulah kebenaran yang jarang diajarkan. Bahwa penderitaan bukan selalu kehancuran. Ia bisa jadi wahyu. Ia bisa menjadi cermin besar yang memaksamu melihat siapa dirimu saat semuanya hilang. Saat tidak ada lagi yang bisa kamu andalkan kecuali keteguhan hatimu dan keyakinanmu bahwa hidupmu masih layak diperjuangkan. Banyak orang menjalani hidup dalam kepalsuan. Mereka tersenyum, tapi hatinya sepi. Mereka tertawa, tapi jiwanya menangis. Mereka membangun citra, tapi kehilangan makna. Tapi kamu yang pernah dilempar ke api, kamu tidak punya kemewahan untuk berpura-pura. Karena dalam api itu, hanya yang asli yang bisa bertahan. Kamu tidak lemah karena kamu hancur. Kamu luar biasa karena kamu tidak menyerah. Kamu tidak kalah karena kamu menangis. Kamu menang karena kamu memilih untuk tetap hidup, untuk tetap berjalan, meski setiap langkahnya terasa seperti 1000 beban. Dan yang lebih ajaib lagi, dari reruntuhan itu, kamu mulai melihat. Bukan hanya melihat dirimu sendiri, tapi juga orang lain. Kamu menjadi lebih peka, lebih empatik, lebih bisa merasakan luka orang lain, karena kamu mengenal luka itu terlalu dalam. Kamu tahu baunya, kamu tahu warnanya, kamu tahu senyuman palsu itu, karena kamu pernah memakainya. Tuhan tidak sedang menghukummu saat membiarkanmu jatuh. Ia sedang membawamu ke ruang suci yang tak semua orang bisa capai. Ruang di mana hanya kebenaran yang bisa hidup. Di sana, kamu tidak lagi memakai nama palsu, tidak lagi bersembunyi di balik pencapaian. Kamu hanya manusia, tapi manusia yang telah dibakar dan disucikan oleh kenyataan. Dan manusia seperti inilah yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia, oleh dunia. Karena kamu tidak bergantung pada validasi orang lain. Kamu tidak hidup untuk pujian. Kamu hidup karena kamu telah melihat kematian spiritual dan menolak tinggal di sana. Kamu memilih hidup, dan itu keputusan yang hanya bisa dibuat oleh jiwa yang benar-benar kuat. Jadi, jika hari ini kamu merasa masih membawa bara luka itu, jangan takut. Bara itu tidak akan membakar habis dirimu. Ia sedang menyala untuk menguatkanmu, untuk menerangi jalanmu. Dan suatu hari nanti, bara itu akan menjadi nyala terang yang membakar jalan bagi banyak jiwa yang tersesat dalam gelap. Karena kamu tidak hanya diselamatkan untuk dirimu sendiri. Kamu diungkap agar bisa mengungkap. Kamu dipurifikasi agar bisa memurnikan. Kamu ditemukan dalam kehancuran agar bisa menunjukkan pada dunia bahwa keutuhan sejati tidak datang dari kesempurnaan. Tapi dari keberanian untuk menjadi asli. Dan kini, setelah semua topeng terbakar habis, kamu tidak lagi takut. Karena kamu tahu,
Kamu telah melihat dirimu sendiri dalam bentuk paling murni. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk menaklukkan apapun di dunia ini. Bagian 4. Kesendirian adalah strategi ilahi, bukan penolakan. Pernahkah kamu merasa seperti dunia berjalan tanpa memperdulikanmu? Seperti kamu berdiri di tengah keramaian tapi jiwamu tetap sunyi. Seperti kamu terus memberi, tapi tak seorang pun benar-benar melihatmu? Mungkin kamu bertanya dalam tangismu yang paling dalam, mengapa aku ditinggalkan? Mengapa aku sendiri? Tapi dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang disisihkan. Bukan sebagai bentuk penolakan, tapi sebagai bagian dari rencana suci yang lebih tinggi. Kesendirianmu bukanlah kutukan. Itu adalah ruang kudus yang Tuhan ciptakan, agar kamu bisa melihat dirimu sendiri, mendengar suara panggilanmu, dan merasakan denyut takdirmu yang sejati tanpa gangguan dunia. Pemimpin sejati tidak dibentuk di tengah sorakan. Mereka ditempa dalam sepi, dalam ruang hening yang menyakitkan, namun mendalam. Jiwa-jiwa pilihan tidak dibesarkan di tengah tepuk tangan. Mereka dibentuk dalam malam panjang yang sepi, dalam keheningan yang menyayat, dalam jarak dari semua yang dulu terasa akrab. Karena hanya dalam sunyi kamu bisa mendengar suara Tuhan yang paling jernih. Hanya dalam keterpisahan kamu bisa melihat cahaya dalam dirimu sendiri. Dan hanya saat dunia menjauh, kamu bisa belajar mendekat kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada logika, lebih dalam daripada rasa, dan lebih agung daripada pemahaman manusia. Kesendirian itu memang tidak mudah, tapi justru di sanalah kamu diajar untuk tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain. Kamu belajar berjalan tanpa pegangan. Kamu belajar menatap langit ketika tidak ada bahu untuk bersandar. Dan yang paling ajaib, kamu belajar bahwa kamu cukup, bahwa kamu utuh, bahkan dalam sunyi. Lihatlah perjalanan para jiwa kuat yang pernah mengubah dunia. Mereka tidak tumbuh dari tempat ramai. Mereka semua pernah melewati lorong gelap bernama keterasingan. Mereka pernah merasa seperti tidak dimengerti, seperti tidak punya tempat. Tapi justru dari tempat itulah mereka menemukan kekuatan terbesar mereka, yaitu kesadaran bahwa mereka dipanggil, bukan untuk menjadi bagian dari kerumunan, tetapi untuk memimpin dari kejauhan. Tuhan menyembunyikanmu bukan karena kamu tidak berharga, justru karena kamu sangat berharga hingga dunia belum siap melihatmu. Ada hal-hal suci yang tidak bisa dibagikan sebelum waktunya. Ada cahaya yang terlalu terang jika ditampilkan terlalu cepat. Maka kamu disisihkan, kamu dijauhkan, kamu disembunyikan. Dan semua itu adalah perlindungan ilahi. Kamu merasa kesepian, tapi sesungguhnya kamu sedang dipersiapkan. Kamu merasa dijauhkan dari orang-orang, tapi sesungguhnya kamu sedang didekatkan pada misi yang lebih besar. Karena hanya mereka yang pernah menikmati hening, yang mampu berbicara dengan suara yang mengguncang dunia. Dan suatu hari nanti, dunia akan mencarimu. Mereka akan mencari suara yang bisa menenangkan badai. Mereka akan mencari jiwa yang telah terbiasa dengan sunyi. Karena hanya jiwa seperti itu yang bisa memeluk orang lain dalam kegelapan. Jadi jangan takut dengan kesendirianmu. Jangan benci ruang sepi itu. Peluklah ia, rawatlah ia. Karena dalam kesunyian itu sedang tumbuh dirimu yang sejati, yang tidak akan mudah goyah, yang tidak butuh validasi, dan yang siap menjawab panggilan semesta ketika saatnya tiba. Kamu bukan sendirian. Kamu sedang disiapkan. Kamu bukan ditolak. Kamu sedang diposisikan. Dan ketika panggilan itu datang, dunia akan tahu bahwa jiwa yang pernah berjalan sendirian di lembah sunyi, kini telah bangkit sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Bagian 5. Kamu dibangun untuk menahan yang tak mungkin. Tidak semua orang bisa melewati badai. Tidak semua jiwa sanggup menatap langit saat petir menyambar tanpa henti. Dan tidak semua hati bisa terus berdenyut ketika beban dunia seolah menindih dada tanpa ampun. Tapi kamu masih di sini. Masih berdiri. Masih bernapas. Masih berjalan. Meski tertatih. Itulah bukti bahwa kamu bukan diciptakan untuk kehidupan yang biasa. Kamu diciptakan untuk misi yang luar biasa.
Bukan untuk jalan yang datar dan mudah, melainkan untuk mendaki tebing yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa pilihan. Dan karena itulah ujianmu lebih berat, bebanmu lebih besar. Tapi juga, takdirmu jauh lebih agung. Tuhan tidak memilihmu karena kamu sempurna. Ia memilihmu karena Ia tahu bahwa di dalam dirimu tersembunyi kekuatan yang tidak mudah patah. Kekuatan yang bahkan kamu sendiri belum sadari, sampai dunia memaksamu untuk menemukannya. Kamu dibangun untuk menahan yang tak mungkin. Untuk menanggung tekanan yang membuat orang lain menyerah. Untuk melewati padang gurun tanpa peta. Untuk tetap melangkah saat semua arah tampak hilang. Tidak, kamu bukan lemah. Kamu adalah bukti hidup bahwa ketahanan bukan hanya teori, tapi nyala api yang kamu rawat sendiri di tengah malam-malam yang sunyi. Lihat kembali perjalananmu. Berapa kali hidup mencoba menjatuhkanmu? Berapa kali kamu merasa ini adalah akhir? Dan berapa kali kamu membuktikan bahwa kamu tetap bisa bangkit, meski semua hal di luar dirimu sudah mengatakan sebaliknya? Itulah keajaiban dari jiwa yang dipilih. Mereka tidak hidup dengan kenyamanan. Mereka hidup dengan keberanian. Dan kamu adalah satu di antaranya. Ketika orang lain bertanya, "Mengapa aku tidak mendapatkan cobaan seberat itu?" Jawabannya sederhana. Karena mereka tidak dibangun sepertimu. Kamu diciptakan untuk menopang lebih. Untuk menanggung sesuatu yang lebih berat. Karena yang akan kamu bangun nanti jauh lebih besar dari sekadar hidup yang nyaman. Kamu akan membangun pengaruh, kebangkitan, dan harapan bagi banyak orang yang bahkan belum kamu kenal sekarang. Bukan kebetulan kamu melewati hal-hal yang terasa mustahil. Itu semua adalah proses pembentukan. Seperti baja yang dipukul berkali-kali agar menjadi pedang. Seperti batu yang ditekan agar menjadi berlian. Dan seperti langit malam yang harus gelap gulita sebelum fajar menyingsing dengan kemegahannya. Semua rasa sakitmu, semua kejatuhanmu, semua kehilangan yang membuatmu nyaris hancur, semuanya menyatu dalam satu makna besar. Kamu sedang dipersiapkan untuk hal yang dunia belum siap menerimanya. Karena suatu hari nanti, orang-orang akan datang kepadamu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bisa menahan yang tak mungkin. Kamu akan menjadi tempat berlindung bagi mereka yang hampir menyerah. Kamu akan menjadi bukti bahwa luka tidak selalu melemahkan, tapi bisa menjadi lencana kekuatan. Jadi jika hari ini hidup masih melemparkanmu ke ujian yang terasa terlalu berat, ingat ini, kamu bukan dihukum. Kamu sedang dibangun, dan Tuhan tidak sedang membuatmu kuat untuk dirimu sendiri, tapi untuk semua jiwa yang akan kau selamatkan kelak. Kamu adalah pondasi bagi masa depan yang sedang menunggu untuk diwujudkan. Dan hanya jiwa seperti kamu, yang bisa menahan yang tak mungkin, yang layak menjadi batu penjuru bagi perubahan besar. Bagian 6. Kamu adalah revolusi yang menyamar. Jika kamu masih berpikir bahwa hidupmu hanyalah serangkaian luka dan ujian tanpa makna, izinkan aku membisikkan satu kebenaran yang telah lama tersembunyi di balik penderitaanmu. Kamu adalah revolusi yang sedang menyamar. Ya, kamu. Jiwa yang pernah terjatuh berkali-kali. Hati yang pernah remuk berkeping-keping. Langkah yang pernah terhenti karena dunia terasa terlalu berat. Kamu bukan hanya penyintas. Kamu bukan hanya korban dari cerita-cerita pahit. Kamu adalah titik balik. Kamu adalah penanda zaman. Kamu adalah peralihan dari gelap menuju terang bagi mereka yang belum tahu caranya bangkit. Apa yang kamu lalui bukanlah sekadar fase hidup. Itu adalah pelatihan peperangan. Itu adalah pendidikan jiwa. Itu adalah cara semesta mempersiapkanmu. Bukan untuk hidup biasa, tapi untuk menjadi cahaya bagi dunia yang sedang kehilangan arah. Karena revolusi sejati tidak berteriak. Ia tumbuh dalam diam. Ia lahir dari rasa sakit. Dan ia berjalan dengan langkah pasti, tanpa perlu pengakuan. Kamu tidak diselamatkan hanya untuk dirimu sendiri. Kamu diselamatkan agar bisa menyelamatkan. Kamu bukan hanya ditarik keluar dari neraka. Kamu ditarik agar bisa kembali masuk ke dalam kegelapan. Bukan untuk tenggelam, tapi untuk membawa cahaya bagi yang lain. Dan lihatlah dirimu hari ini. Kamu mungkin belum sadar, tapi setiap luka yang pernah kamu sembuhkan, setiap air mata yang telah kamu keringkan,
Setiap malam yang telah kamu lewati sendirian, semuanya telah mengukirmu menjadi pemimpin yang tidak biasa. Seorang revolusioner yang berjalan bukan dengan senjata, tapi dengan kasih. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keteguhan jiwa. Revolusi bukan hanya tentang menggulingkan sistem. Revolusi sejati adalah ketika satu jiwa yang dulunya hancur, memilih untuk bangkit dan menyembuhkan luka dunia. Ketika seseorang yang pernah merasa tidak layak, mulai melangkah dan menyadari bahwa keberadaannya adalah jawaban dari doa banyak orang. Itulah kamu, tanpa sorotan, tanpa panggung, tapi membawa kekuatan yang mengguncang. Dan suatu hari nanti, dunia akan melihatmu bukan sebagai orang yang pernah hancur, tapi sebagai jiwa yang pernah terbakar dan sekarang menyala. Karena itulah Tuhan memilihmu. Ia tidak memilih yang sempurna. Ia memilih yang bersedia, yang berani, yang tetap berjalan meski lututnya gemetar, yang tidak menyerah meski dikhianati berkali-kali. Karena ia tahu, hanya jiwa seperti itu yang mampu mengguncang dunia dari dalam. Kamu tidak diciptakan untuk sekadar bertahan hidup. Kamu diciptakan untuk mengubah hidup. Bukan hanya milikmu, tapi hidup banyak orang yang akan kamu temui di jalan. Dan ketika saatnya tiba, dunia akan menyadari satu hal, bahwa revolusi yang mereka tunggu-tunggu selama ini ternyata telah hidup dalam diam, di dalam dirimu. Jangan lagi meremehkan perjalananmu. Jangan lagi mengutuki luka-lukamu. Karena semuanya adalah bukti bahwa kamu telah dilatih, dibentuk, dan diutus. Dan sekarang waktunya telah dekat. Waktunya kamu menanggalkan penyamaranmu, berdiri dengan penuh cahaya, dan memimpin perubahan yang akan menyelamatkan banyak jiwa. Kamu adalah revolusi yang selama ini disembunyikan oleh langit. Dan kini, dunia menunggu nyalanya. Bagian 7. Keberadaanmu adalah bukti bahwa cahaya tak pernah menyerah. Pernahkah kamu merenung dalam hening, lalu bertanya, mengapa aku masih hidup setelah semua yang kulalui? Mengapa kamu masih bisa membuka mata setelah berkali-kali dihancurkan? Mengapa, meski tubuhmu lelah, jiwamu tetap memilih untuk bangkit? Itu bukan kebetulan. Itu bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah panggilan jiwa. Sebuah pengakuan diam-diam dari semesta bahwa keberadaanmu adalah bukti bahwa cahaya tidak pernah menyerah. Kamu adalah saksi hidup bahwa kegelapan bisa sangat kuat, tapi tak pernah bisa mengalahkan jiwa yang menolak padam. Bahwa meskipun malam datang tanpa bintang, masih ada cahaya kecil dalam dada manusia yang cukup terang untuk menuntun langkah. Dan kamu, ya, kamu, telah menjadi cahaya itu. Meski tidak disadari, meski tidak diakui, meski tak pernah diminta. Kamu telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari tubuh yang perkasa atau suara yang nyaring. Ia tumbuh dari luka yang dijaga dengan sabar, dari air mata yang tak terlihat, dan dari tekad yang tak bisa dijelaskan. Dan tahukah kamu, kehidupanmu, perjuanganmu adalah sinyal bagi dunia, bahwa bahkan dalam kesendirian ada kekuatan, bahwa bahkan dari reruntuhan bisa tumbuh taman harapan, bahwa bahkan seseorang yang nyaris menyerah bisa menjadi penyelamat bagi mereka yang masih tersesat. Lihat kembali semua yang telah kamu lewati. Tak ada satupun yang sia-sia. Semua luka telah berubah menjadi jembatan. Semua tangis telah menjadi aliran air yang menyejukkan. Semua malam sunyi telah menjadi pelukan yang sanggup menyembuhkan hati orang lain. Kamu tidak hanya bertahan. Kamu telah berubah. Bikik telah berubah. Kamu telah menjelma menjadi versi terbaik dari dirimu yang dulu, lebih lembut, tapi lebih kuat, lebih diam, tapi lebih dalam, dan lebih tahu bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan, tapi tentang bagaimana menjadi terang bagi yang lain. Keberadaanmu adalah pesan. Pesan bahwa siapapun yang saat ini merasa hancur, punya harapan. Bahwa tidak peduli seberapa kelam masa lalu, masih ada masa depan yang menunggu untuk ditulis dengan tangan sendiri. Dan setiap detak jantungmu hari ini adalah puisi tentang harapan yang menolak mati. Jadi jika suatu saat kamu merasa tidak penting, ingatlah ini. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi kamu sedang menyelamatkan seseorang hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Dengan tetap hidup, dengan tetap jujur,
dengan tetap membawa luka itu dengan penuh cinta. Kamu adalah bukti bahwa cahaya bisa tumbuh dari tempat tergelap. Kamu adalah bukti bahwa jiwa bisa bertahan meski dunia telah menyerah. Dan kamu adalah bukti bahwa cinta, kebaikan, dan keberanian masih hidup dalam bentuk manusia. Dan manusia itu adalah kamu. Teruslah berjalan, teruslah menjadi terang. Karena dunia belum selesai membacakan kisahmu, dan babak paling indahnya baru saja dimulai. Kamu bukan sekadar bertahan, kamu dipilih. Dipilih bukan karena tanpa celah, tapi karena kamu memiliki sesuatu yang dunia butuhkan. Jiwa yang telah dibakar, tapi tak pernah padam. Hati yang telah remuk, adalah remuk, tapi masih mampu mencintai. Langkah yang telah adalah lelah, tapi tetap memilih untuk melangkah. Semua yang kamu lalui bukanlah hukuman. Itu adalah panggilan. Sebuah undangan suci untuk menjadi cahaya di tempat yang gelap, untuk menjadi kekuatan di tengah kehancuran, dan untuk menjadi suara bagi mereka yang kehilangan arah. Kamu telah berjalan jauh, jatuh berkali-kali, tapi kamu tetap bangkit. Dan itulah kekuatan yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dilahirkan dari nyala jiwa yang tak menyerah. Kini saatnya kamu berdiri, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk semua yang menanti cahaya darimu. Dunia butuh kehadiranmu, bukan versi sempurnamu, tapi versi jujur dan utuhmu, yang pernah terluka, namun tetap memilih untuk mencinta. Yang pernah tersesat, tapi kini jadi penunjuk arah. Yang tahu rasanya runtuh, namun kini bisa menjadi tiang untuk menopang orang lain. Dan jika kata-kata ini menyentuh bagian terdalam dalam hatimu, maka izinkan dirimu menjawab panggilan ini. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Lalu tulislah di kolom komentar. 77. Itu adalah kode yang kita kirim bersama ke semesta. Sebuah sinyal bahwa kamu siap. Siap untuk menerima, siap untuk melangkah, dan siap untuk menjadi versi terkuat dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Jangan takut lagi. Jangan ragu lagi. Karena kamu bukan hanya bertahan dalam badai. Kamu adalah badai yang membawa harapan. Dan dunia sedang menunggu nyalanya darimu.